Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Titik Balik Perubahan. Gimana kabar pagi ini? Sehat-sehat semua ya? Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih bermanfaat, berkah, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Halo, Bang Aswar. Oke. Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan dissolving the ego ya. Mana dia? Oke. Ini yang bagus nih. Tidak ada jadwal atau rute yang telah ditentukan untuk sampai pada Tuhan. Jadi ini kan berarti Tuhan itu fatah. Jadi penjarahan itu nggak ada pintunya. Kenapa? Ya memang itu sudah kenyataan gitu. Walaupun jalan tiap-tiap orang itu unik, medan yang harus ditempuh relatif sama bagi semua orang ya, kayak karena realitasnya juga sama gitu kan. Nah, pekerjaannya adalah mengatasi dan mentransendensi kesalahan manusia pada umumnya yang melekat pada struktur ego. Struktur ego itu dilihatlah ya, dilihat sudah dibahas di videonya ini di PC Institute. Struktur ego itu kan paling tinggi itu struktur mengklaim dirinya sebagai penulis takdir per 10.000 detik itu kecepatannya. Ya kan, struktur yang paling mendasar itu adalah penulis takdir. Bahasanya Hawking itu ini. Mengklaim itu sebagai penulis takdir gitu. Authorship. Ini struktur yang paling mendasar. Dari situ kemudian menjadi ideologi. Dari ideologi menjadi perilaku, dari perilaku menjadi artefak. Ya. Artefak. Strukturnya akan begitu. Udah direkam kok itu, tinggal dicari lagi. Baru dioret-oret sendiri. Orang ingin menganggap bahwa kesalahan-kesalahan ini bersifat personal. Akan tetapi ego sendiri tidak personal ya. Itu sebuah kenyataan bawah. Ya. Anania itu kan tidak personal ya. Tidak personal. Justru anania itu mendorong personal itu kan. Jadi bukan who, tapi what gitu ya. Ego itu kan what, bukan who. Jadi who ini hanya ketempelan sifat-sifat ego. Ya kan? Ego diwariskan bersama ketika kita, jadi emang ego itu ya kesadaran ego maksudnya ini. Kesadaran ego.
kesadaran akan keterpisahan itu ya, itu menjadi salah satu tahapan yang dialami seluruh manusia gitu. Dan beban keterpisahannya itu berbeda berdasarkan karma masa lalu. Karma sebagai manusia ya. Karma itu melekat di memori tubuh kita. Karma itu melekat di dalam budaya kita. Kan besar itu. Dan seperti itu. Tetapi sebenarnya yang paling mendasar ya ego keananiahan. Makanya yang paling bagus tuh diubah konteks anania ke keilahian. Biar potensi karma yang melekat pada keananiahan itu berhenti gitu. Kita kan selama ini selalu mengatasi dampaknya, atau kita selalu mengatasi dampak. Padahal konteks keananiahan itu belum terlampaui. Dia nanti, ya betul. Ya, yang ini, pola yang ini sudah kita lampaui. Tapi dia akan menjadi pola yang lain. Kenapa? Ya karena konteksnya masih sama gitu. Orang misalnya pergi terapi, sakit, terus sembuh. Iya sembuh, tapi konteks keananiahan itu masih akan mengambil bentuk penderitaan yang lain di masa depan. Kata Sadhguru di buku Karma, coba lihat 6 bulan lagi itu udah mulai muncul lagi potensi dari konteks ego itu. 6 bulan atau setahun. Ilmu titen tuh, kata Sadhguru. Jadi misalnya ya contoh, ada anak yang bisnis kopi, ya, terus bangkrut, kan kena karma. Atau kena dampak dari konteksnya, jangan karma lah. Nah, akhirnya bangkrut. Terus seluruh kerugian dibayarin oleh orang tuanya. Itu ditini saja itu. Paling lama 6 bulan atau setahun, anak itu udah bikin masalah lagi. Mungkin bukan kopi, tapi yang lain. Itu karena konteksnya, keananiahannya itu belum dilampaui. Makanya ya nggak usah percepatan transendensi. Biar tiap bulan, tiap 6 bulan, tiap tahun tuh bayar dampak keananiahan itu. Maunya begitu aja kan selamanya. Ya wes, loss. Gitu ya. Kita terbiasa dengan kayak gitu. Nggak cerdas. Ya kan, nggak cerdas. Jadi dia lebih mudah, lebih ikhlas hatinya itu membayar dampak keananiahan daripada biaya untuk membayar dampak yang berkali-kali itu dipakai untuk percepatan percepatan transendensi anania. Itu kan konyol sekali itu kalau matematikanya begitu. Udah tahu bahwa konteks keananiahan inilah yang mengaktualkan seluruh penderitaan dalam segala bentuk. Psikis, fisik, emosi, semuanya. Tapi dia kalau disuruh percepatan tuh antar aja, mahal ini. Giliran suruh bayar dampaknya sudah seumur hidup, nggak pernah berpikir mahal. Ya kan? Kan konyolnya di situ. Dia cicil seumur hidup itu bisa miliaran tuh. Kalau orang kaya bisa triliunan tuh. Ya kan.
membayar dampak dari keananiahan itu dalam bentuk kesalahan dan penderitaan, kan gitu. Atau mungkin sudah kehancuran. Seperti itu. Jadi akhirnya kan kasihan tuh, diwariskan ke generasi yang menerima tubuh itu. Diwariskan ke sosial juga yang menerima orang itu. Diwariskan. Ketika bersentuhan itu maksudnya diwariskan. Jadi siapa orang yang, jadi konteks keananiahan itu diwariskan ke anak cucu. Diwariskan ke masyarakat. Ya kan? Udahlah, dipercepat ini ya. Gak usah bilang mahal, 5,5 juta itu enggak ini. Enggak masuk akal sama sekali, misalnya ya. Misalnya. Lampaui itu keananiahan itu udah hidup dari mengakar pada kebenaran. Tinggal kalau sudah mengakar pada kebenaran itu tinggal memvoid hasil dari konteks anania di masa lampau. Jadi tidak akan bertambah dari konteks anania yang masa lampau itu. Tidak akan bertambah, malah berkurang ya, toh? Berkurang. Kan yang produktif kan begitu. Itu konsep produktif itu dimulai dari berpikir seperti itu. Di level tak kasat mata gitu kan. Di level tak kasat mata. Jadi konteks keananiahan itu setiap detik bekerja menuju aktual gitu. Kenapa? Dia menulis takdirnya sendiri. Ya, atau mumpung katanya. Mumpung ada waktu. Karena setelah meninggal tidak ada lagi itu kesempatan itu. Jadi setelah mencapai ini 600 ke atas itu dia tinggal counterbalancing orderan anania selama 20 tahun. Di counterbalancing. Nah, cara paling cepat counterbalancing itu langsung pasang pons ini. Ayo maju kau. Dari tahun berapa tuh anania ya? Dari tahun katakan umurnya sudah 20 tahun. Berarti kita hitung umur 8 tahun sampai 20 maju kau semua. Kunolkan biar tidak aktual di dalam kehidupanku gitu. Dunia sampai akhirat sudah dinolkan, set maju kau maju. Konteks apa itu? Anania yang dulu usia 8 tahun sampai 20 kan banyak tuh. Ayo maju, mana kontainernya, mana orderanku dulu kan? Pas dia muncul orderanmu ini. Nah, baru dibom pakai ini. Dibomnya di alam tak tampak. Di alam tampak ya dia udah kalah, nggak bisa aktual. Ibaratnya kalau biji itu sudah digoreng, nggak bisa tumbuh lagi dia. Sudah dikasih minyak ini gitu kan. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Saya nggak apa-apa, saya LOC-nya 300 dulu. Iya, itu anania. Ini masih anania ini kan. Belum tersadari anania dari masa lampau juga belum bisa dibom itu. Belum bisa dibom. Ya, jadi terus saja gitu. Sampai ilahiyah gitu kan. Sampai ilahiyah. Soalnya diwariskan loh itu. Diwariskan. Jadi yang kita alami sekarang ini itu hasil dari, nah ini nih yang kadang-kadang juga keliru ini. Terlalu materialis, terlalu behavioristik. Seolah-olah hasil yang kita terima hari ini itu adalah murni tindakan kita. Konsekuensi tindakan enggak. Terlalu dangkal itu kalau kita melihat hasil yang kita terima ini semata-mata hanya konsekuensi tindakan. Tetapi pada nyatanya konsekuensi konteks. Ya kan?
Orang udah benar jalannya pelan-pelan 60 km, diseruduk dari belakang. Diseruduk aja tuh. Ya kan? Seruduk. Kena dia. Udah soleh gitu kan. Dapat pasangan kerjaannya main Smackdown ya, hancur. Iya kan? Menderita karena bukan karena tindakan kita gitu. Karena pasangan yang impiannya jadi atlet Smackdown tidak terpenuhi. Akhirnya kita yang jadi sasaran. Nah, itu kan konteks anannya kan. Kita udah bayar pajak, ya kan? Dikorup sama pegawai pajak. Oknum pegawai pajak ya. Harus ada oknum untuk bisa selamat. Ya itu kan anania semua. Kan kita mengalami dampaknya ya. Ngalamin. Jadi lebih bagus tuh mari kita fokus pada hal yang lebih dalam. Bahwa penderitaan itu karena konteks anania. Apapun itu. Nah, ACT ya, nggak mau ikut-ikut aku. Iya, ini kan agak, tapi nggak apa-apa lah ini ya. Ini udah isu nasional. Ya kan? Ya. Ini kan ACT ini terancam untuk dibubarkan, tutup. Yang kerjanya baik-baik, ya, yang gajinya normal, ya akhirnya di pengangguran gara-gara anania satu orang misalnya. Nah, yang paling terbaru itu kasihan tuh pengasuh pondok pesantren Sidikia kan dicabut izinnya sama Kemenak gara-gara putra beliau terkait kasus. Wah itu ini sekali itu mursyid tarekat itu, waduh ini kasihan. Mursyid tarekat Sidikia itu gara-gara satu anania hancur seluruhnya. Ya, jadi ayo percepatan gitu. Sekeluarga. Memangnya kalau misalnya istri kita yang maaf ya ini tanda kutip nggak belum punya soalnya. sadar diri. Memang kalau misalnya istrinya yang berulang, kita nggak kena dampak. Kena dampak lah keluarga. Satu orang aja yang kena, udah seluruhnya itu hancur gitu. Gara-gara Hitler nggak masuk pondok itu akhirnya kan kacau. 6 juta orang meninggal sia-sia gara-gara Hitler tidak dimasukkan madrasah di dunia. Jadi jangan main-main dengan anania ini loh. Satu orang saja yang punya anania, selesai bola-bola itu di seluruh manusia. Ya. Ahmad Putin misalnya. Itu kan karena nggak dimasukin madrasah. Sekolahin sekolah umum. Ya ini, saya mau kasih beasiswa kalau dia mau. Beasiswa MTLOC. Jadi saya kasih bonus, biar bahaya itu sekali dia bisa stres, kiamat. Kiamat bumi, bukan dunia, bumi. Diwariskan. Jadi itu ya. Jadi mari kita lihat bahwa ya betul tindakan itu memang lebih dekat urutannya dengan hasil. Tetapi kan tindakan itu dalam konteks. Tidak ada tindakan yang tidak punya konteks. Tidak ada pemikiran. Kita kan selama ini rubah kebiasaan, mengubah masa depan. Oke, bagus. Mengubah cara berpikir, mengubah masa depan, bagus. Tapi baik cara berpikir maupun kebiasaan itu dalam konteks tertentu. Kenapa tidak dibom konteksnya? Nah, ini ilmu baru ini kan. Wawasan baru kan. Ganti konteks, ganti masa depan. Mestinya kan gitu. Ya. Bukan hanya kebiasaan, bukan hanya sudut pandang, tetapi konteks keseluruhan. Kalau konteks itu di dalamnya ya ada cara berpikir, ada kebiasaan, ya kan, langsung dibom. Tapi memang mengganti konteks itu minimal
ujung dari konteks Anania itu kan 600-an. Dan itu sekaligus menjadi awal pencerahannya. Berubah konteks itu tercerahkan dia. Gitu ya Mas Camim ya. Ya konteks itu. Jadi semua itu terjadi dalam konteks. Dan konteks itu memang dia membawa potensi. Kontainer yang memuat segala potensi. Itu konteks. Potensi itu nanti kan aktual. Berdasarkan ikatan tertentu. Nilai-nilai kah, ikatan emosi, atau ikatan kosmik. Ini misalnya bulan purnama harus jadi kupu-kupu. Misalnya kan kayak di film-film. Kalau bulan purnama jadi singa. Ya nggak bisa berubah dia kan. Pokoknya tiap bulan purnama jadi singa gitu. Ya seperti itu. Jadi konteks itu kontainer yang memuat segala potensi. Jadi daripada sibuk mikirin ngubah perilaku, tapi konteksnya enggak, itu nanti muncul lagi yang lain. Ya kan? Kemarin maling ayam, sekarang maling hati. Kan lebih parah lagi. Lebih parah. Ya kan? Itu yang saya lihat teman-teman saya itu lebih mudah memahami hasil itu sebagai konsekuensi dari tindakan. Tapi tindakan itu dalam konteks. Orang juga lebih mudah memahami hasil itu konsekuensi dari sudut pandang. Iya, tapi sudut pandang juga dalam konteks. Makanya para profesor ya tetap saja dikumpulin tuh seluruh profesor di dunia untuk mengatasi penderitaan nggak bisa. Karena itu konteks Anania masing-masing selesainya kalau seluruhnya membereskan Ananianya. Nggak bisa ditanggulangi oleh Menteri Kesehatan tuh. Penderitaan karena penyakit itu nggak bisa ditanggulangi oleh rumah sakit. Nggak mampu. Mampu apa rumah sakit? Nggak bisa. Seluruh angkatan bersenjata itu nggak bisa menghilangkan kebencian dalam jiwa. Nggak bisa. Ya kan. Jadi kamu fokus untuk transendensi konteks. Udah, kumpulin tuh. Kumpulin. Nabung. Dipercepat gitu, dipercepat. Dipercepat. Dalam satu konteks itu banyak tuh pola-pola tuh. Konteks Anania itu polanya banyak sekali kan. Pola penderitaan. Seperti itu. Oke lah itu dulu ya. Itu dulu. Menjelang hari raya kurban ya. Itu nanti kita tandai dengan perubahan berarti ganti konteks gitu. Bukan ganti tindakan, bukan ganti sudut pandang saja, tetapi juga ganti konteks. Tuntas itu namanya. Tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen mengikuti MTLOC, mentoring TLOC, bisa japri ya, atau tanya-tanya di grup. Juga teman-teman yang mau ikuti bedah-bedah buku Spiritual Sense, segera menghubungi saya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.